Halo Pak Edo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Lek. Halo juga Pak Edo, terima kasih banyak ya Pak Edo yang telah meluangkan waktunya buat saya pada siang hari ini. Karena ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan bersama Pak Edo mengenai siswa saya yang ada di dalam kelas. Oke, Eh, Gini Pak Edo, eh, semenjak saya berada di sekolah ini, memang yang kendala itu memang minat siswa itu untuk belajar itu sangat kurang sekali gitu. Karena saya masuk di awal bulan Agustus kemarin perpindahan dari SD swasta ke SD negeri gitu Pak Edo. Jadi kalau saya lihat minat anak di sekolah tempat saya mengajar sekarang ini eh, jauh turun sekali Pak Edo. Di mana cara belajarnya yang rendah, tingkat konsentrasinya yang kurang gitu Pak Edo. Juga untuk memperhatikan menghargai guru pun kurang di sana. Mungkin itu salah satu faktornya ya Pak Edo. Mungkin saya kurang menarik ya Pak Edo untuk mengajar siswa di sini gitu di tempat yang baru Pak Edo. Jadi dengan keadaan seperti itu mungkin dengan berbincang-bincang sama Pak Edo nanti ada kita bisa Pak Edo bantulah saya untuk memecahkan permasalahan ini gitu Pak Edo. oke baik Pak Lek. Setidaknya saya hari ini akan berbagi dengan Pak Lek. Saya akan mencoba mendengar permasalahan apa yang sedang Pak Lek rasakan, yang sedang Pak Lek alami sekarang di sekolah baru Pak Lek. Mungkin ini eh, mendasari juga ini Pak Alex, karena Pak Alex sebelumnya berbeda ya, jenis sekolahnya itu berbeda, sehingga anak yang Pak Alex hadapi itu juga akan berbeda, udah pasti itu. Kemarin Pak Alex itu di SDIT kalau nggak salah ya Pak Alex ya. Benar kali Pak Edo. Ya kita sama-sama ketahui Pak Alex ya, bahwasannya tempat sekolah yang berbeda itu dan anak-anak yang akan kita hadapi itu udah pasti berbeda. Apalagi kemarin di SDIT itu agak kental dengan agamanya, attitude-nya, karena perlakuannya juga akan berbeda nanti dengan sekolah negeri yang tempat Pak Lek yang baru hari ini. Insya Allah Pak Lek, nanti dalam perbincangan kita nanti kita saling berbagi, mudah-mudahan bisa membantu nanti mengirim Pak Lek mencari solusi dan mengatasi permasalahan yang sedang Pak Lek alami sekarang. Kalau Ya boleh Pak tahu, Edo, sekarang di SD-nya ngajar di kelas berapa ya Pak Lek? sejak diangkat jadi P3K kemarin saya ngajar di SD Negeri 05 Kampung Jawa itu Pak Edo. Alhamdulillah kan langsung dapat kelas yang lebih tinggi gitu kan. Kelas Oh iya, 5. kelas 5 Nah, ya? gitu Pak Edo. Iya. Ini sebuah tantangan baru juga ini ya Pak Lek ya. Satu tantangan Pak Edo melihat kondisi siswa saya yang kelas 5 sekarang itu yang seperti itu gitu. Yang Kalau seperti boleh awalnya diceritakan Pak Lek sedikit cerita kondisi kelasnya sekarang kira-kira berjumlah berapa orang anaknya Pak Lek? siswanya awal masuk ya Pak Edo itu ada 31 orang siswa. Tapi alhamdulillah sekarang karena diminati juga oleh masyarakat jadi 33 siswa sekarang Pak Edo. Oh 33 ya. Lum- Lumayan banyak Lumayan juga berarti banyak ya Pak Pak Lek Edo. ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau buat kalau buat anak SD sekolah SD tuh udah melebihi kapasitasnya itu Pak Edo. Ya benar Pak Lek, seperti gonjang-ganjing di luar sana yang kita dengar sekarang persaingan antara sekolah boarding itu SDIT dengan sekolah negeri itu sangat ketat sekarang. Bahkan banyak di sekolah-sekolah lain yang Baru jelas suara Pak Edo. bisa didengar Pak Lek. Bisa Pak Edo. Tapi gambar Pak Edo nggak muncul gitu. Oke. Mohon maaf Pak Lek, mungkin jaringannya tadi Pak Lek. Iya Pak Edo. Kita lanjutkan Pak Lek. Ya gimana tadi kata Pak Edo? Oke. Tadi saya di awal mendengar sedikit
apa permasalahan yang sedang Pak Alek rasakan di sekolah dengan peserta didik. Kalau boleh tahu Pak Alek, Bapak Alek merasakan ada permasalahan tentang menilai ada permasalahan tentang minat peserta didik di kelas ya Pak Alek ya? Iya Pak Edo. Bisa Pak Alek ceritakan sedikit Pak Alek apa yang Bapak Alek amati atau apa yang Bapak Alek rasakan di pembelajaran di kelasnya sekarang? Berarti awal mulai masuk di sana ya Pak Edo? Iya. Sejak saya masuk di kelas 5 itu Pak Edo, memang anak itu untuk pertama untuk konsentrasi itu tidak fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, siswa itu sibuk dengan kegiatan-kegiatan dia sendiri. Dan ketiganya adalah tentang rasa saling menghargai, menghormati itu kurang di dalam kelasnya Pak Edo. Itu di antaranya Pak Edo yang saya rasakan di kelas 5 tempat saya mengajar sekarang gitu Pak Edo. Oh begitu ya Pak Alek. Nah, dari apa yang Bapak Alek amati dan apa yang Bapak Alek rasakan di dalam pembelajaran tersebut, kira-kira Pak Alek sudah mencoba menelusuri, mencari tahu kira-kira penyebabnya apa bisa terjadi seperti itu menurut Pak Alek? Oh, udah saya coba Pak Edo untuk mencari tahunya, karena maklumlah kalau guru baru kan banyak bertanya sama senior yang dari sana ya Pak Edo. Iya, betul. Yang pertama siapa guru yang mengajarnya di kelas 4 kemarin, terus bercerita lah sama guru tersebut tentang memang seperti ini kah anaknya sebelumnya atau seperti apa. Ternyatanya sebelumnya memang seperti itu juga ya Pak Edo, kendala sama guru kelas 4-nya gitu Pak Edo. Jadi memang dari kelas 4-nya seperti itu anak-anaknya Pak Edo gitu. Berarti Pak Alek sudah berupaya menggali informasi dengan berdiskusi, mungkin bercerita dengan rekan sejawat, dengan guru sebelumnya, mencari tahu latar belakang atau gambaran anak-anak itu sebelumnya di kelas sebelumnya gimana, begitu ya Pak Alek ya? Nah, udah Pak Edo. Oke Pak Alek. Sekarang setidaknya Pak Alek kan udah berusaha ini untuk mencari penyebabnya. Kenapa ini anak-anak di sekolah tersebut kelakuannya seperti itu, kenapa kok anak-anak itu minat atau kurang menghargai terhadap di saat pembelajaran. Nah, apa yang terlintas di pikiran Pak Alek sekarang setelah menghadapi permasalahan seperti ini? Adakah upaya atau rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi hal demikian? Setelah saya konsultasi sama guru sebelumnya Pak Edo, jadi setelah itu saya cobalah Pak Edo apa kolaborasi dengan siswa tersebut, dia mau cara belajar seperti apa gitu. Saya tanyalah selama ini sistem mengajar seperti apa di sana. Jadi udah saya coba untuk bekerja sama dengan siswa tersebut. Dia mau belajar seperti apa gitu Pak Edo. Ternyata memang ada yang mereka simpan selama ini yang belum tersalurkan gitu Pedro, yang mana mereka juga bercerita kalau sampai petang Pak ibunya mencatat aja kerjanya Pak gitu. Oh bosan ya? Jadi mereka tuh jadi bosan, jenuh dan terbawa-bawa sampai kelas 5 gitu Pedro. Jadi suatu tantangan juga lah buat saya, kan gimana lah supaya saya itu mencari solusinya supaya anak ini lebih fokus lagi, lebih enjoy dan menyenangkan dalam proses PBM gitu. Nah, berarti di situ peran Pak Alek harus bisa menjadi agen perubahan loh Pak Alek. Terutama menanamkan di mindset anak-anak Pak Alek bahwasanya nanti dengan Pak Alek dia akan merasakan hal yang berbeda. Banyak cara yang mungkin bisa kita lakukan ya Pak Alek ya untuk melakukan perubahan. Pak Alek mungkin udah punya di konsep di dalam diri Pak Alek perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan. Nah itu menurut saya Pak Alek dari permasalahan yang Pak Alek ceritakan tadi, mungkin Pak Alek bisa memilih beberapa langkah atau apa yang harus Pak Alek perbuat sehingga muncul motivasi, minat dan semangat siswa-siswa Pak Alek nanti dalam pembelajarannya. Yang memang gambaran yang akan dilakukan Pak Alek mungkin bisa diceritakan Pak Alek untuk mengatasi permasalahan ini.
Gambaran yang saya lakukan seperti yang Pak Edo bilang tadi, salah satunya adalah menggali lagi motivasi siswa tersebut untuk lebih fokus lagi dan saling menghargai di dalam kelas. Yang keduanya itu kedua saya coba untuk melaksanakan proses PBM dengan berbagai macam menggunakan media maupun game proses dalam proses pembelajaran gitu. Modifikasi Contoh, ya Pak Alek ya. iya. Contohnya selama ini siswa itu hanya menonton apa yang disampaikan oleh guru. Sekarang saya coba lagi membuat game, tapi game tersebut adalah untuk berkaitan dengan proses PBM-nya. Contoh Iya, dengan iya. puisi, itu kan satu menyenangkan. Kayak main ulat tangga gitu, Pak Edo. Iya, Pas setuju. ada itu soalnya nanti. Bahkan dibawa ke lapangan gitu ya, Pak Edo. Jadi di lapangan itu mereka buat soal sendiri, jawaban sendiri. Jadi mereka mencari soal ini jawabannya yang mana gitu kan. Kan satu menghilangkan rasa jenuh di dalam kelas juga gitu. Iya benar. Walaupun kecil, Sehingga tapi mereka nanti akan terpancing ya. iya. Oke, Nah, saya setuju, sangat setuju Pak Alek. Karena zaman sekarang ini dan sesuai dengan tuntutan juga ya Pak Alek ya, kita harus menuntun siswa memenuhi kebutuhan belajar anak-anak kita. Sehingga apa yang mereka inginkan itu tercapai dan tujuan dari pembelajaran kita secara tidak langsung juga akan tercapai nantinya ya Pak Alek. iya Pak Edo. Ya, saya setuju Pak Alek. Saya sangat mengapresiasi dari rencana yang Pak Alek sampaikan tadi. Dan insya Allah ketika mereka merasa bosan, Pak Alek sudah punya trik, sudah punya planning untuk membangkitkan kembali semangat. Ketika mereka tidak konsentrasi, Pak Alek juga punya upaya lain seperti ice breaking yang lain-lain mungkin ya Pak Alek ya. Sehingga Iya Pak anak-anak Edo. ini tidak keluar dari koridor atau rencana kita di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan harapan saya nanti Pak Alek betul-betul bisa menerapkannya, menjalankannya sehingga bisa membawa anak-anak Pak Alek ke perubahan yang lebih baik lagi. Sehingga apa yang Pak Alek rasakan di awal dan nanti sekarang berproses dan nanti di akhirnya hasilnya bagaimana. Iya Pak Edo. Jadi untuk kedepannya nanti mungkin akan saya lakukan evaluasi lagi buat proses saya tersebut Pak Edo untuk semester 2-nya nanti. Seandainya masih kurang nanti berarti akan kita cari lagi trik-trik yang lain buat menimbulkan minat siswanya dalam proses PBM ini. Oke Pak Alek, mungkin itu langkah selanjutnya yang bisa kita Pak Alek lakukan. Iya Namun Pak Edo. menurut saya ini kan kita saling berbagi ini Pak Alek. Saya pengen nanti ada cerita-cerita selanjutnya yang akan Bapak Alek ceritakan kepada saya, apakah itu sebuah perubahan yang udah Pak Alek rasakan atau penilaian terhadap apa yang Pak Alek lakukan nanti. Mudah-mudahan kita punya waktu lain di kesempatan Pak Alek bisa berbagi apa yang telah Pak Alek lakukan dan gimana hasil yang udah diperoleh nanti Pak Alek. Oke Pak Edo, nanti seandainya nanti ada apa nanti akan kita ketemu lagi ya Pak Edo untuk sering lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Pak Edo berikan kepada saya dan waktu Pak Edo yang terbuang buat saya untuk mencarikan solusi dan memecahkan masalah yang saya rasakan di kelas saya gitu Pak Edo. Sama-sama Pak Alek. Yang penting Pak Alek tetap semangat, tuntun dan didik anak kita ke arah yang lebih baik lagi Pak Alek. Ya, terima kasih banyak ya Pak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Alek, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan lagi ya Pak Edo. Oke, siap Pak Alek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Alek Nirgo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edo. Bagaimanakah kabar Pak Edo? Sehat? Alhamdulillah, siang ini dalam keadaan sehat walafiat Pak Alek. Berkat doa Pak Alek, kita masih bisa beraktivitas pada siang ini dengan yang sudah kita rencanakan. Pak Alek, gimana kabarnya ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Edo. Kayaknya Pak Edo lagi ada permasalahan yang saya lihat tumben-tumbennya hari ini mencoba untuk konsultasi kata Pak Edo. Apa tuh Pak Edo permasalahannya? Ya, sebenarnya Pak Alek
Ini saya pengen berbincang-bincang dengan Pak Alex, berbagi, ingin menyampaikan permasalahan apa yang sedang saya rasakan ya Pak Alex ya, yang sedang saya Iya alami. Pak Edo. Mudah-mudahan pada kesempatan ini Bapak Alex bisa menggiring saya, membantu saya, atau mengarahkan saya menemukan titik terang dan solusi terhadap permasalahan yang sedang saya rasakan ini Pak Alex. Berarti tujuan kita diskusi sekarang adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan dari Pak Edo ya Pak Edo. Iya benar Kalau Pak Alex, itu harapan iya. saya siang ini Pak Alex. Permasalahan itu tentang apa tuh Pak Edo? Bisa Oke, Pak Edo Pak. jelaskan dan nanti Pak Edo jelaskan juga capaiannya itu untuk saat sekarang ini baru seberapa dari angka 1 sampai 10 gitu. Oh iya. Ini permasalahannya berawal ketika saya menjadi seorang wali kelas di tahun pelajaran ini Pak Alex. Dan permasalahan yang saya dapatkan hari ini adalah permasalahan salah seorang peserta didik atau anak didik saya di kelas yang saya sebagai wali kelasnya. Ini ada siswa baru pindahan Pak Alex dari Sumatera Utara, Medan ya Pak Alex. Iya Pak Edo. Dia bergabung di kelas saya. Yang permasalahannya saya mendapatkan informasi kemarin itu dari anak-anak yang lain bahwasannya ada bentuk tindakan atau perlakuan perundungan atau bully Pak Alex. Iya Pak Edo. Nah, bentuk bully yang dilakukan anak-anak itu gimana Pak Edo? ya, Bisa dijelaskan gitu. Khawatirnya juga seperti ini, apakah bully fisik, verbal, atau gimana. Tapi setelah informasi yang saya dapat, ceritanya Pak Alex, saya punya siswa yang kita anggap hari ini sebagai korban ya Pak Alex, bernama Zalika, perempuan. Anak ini pindahan dari Medan yang latar belakang awalnya hidup di lingkungan Batak Pak Alex. Nah, sekarang dia berada di kota Solo, bertinggal bersama neneknya, bukan dengan orang tuanya. Dan dia masuk di kelas saya itu tidak bisa berbahasa Minang, tidak mengerti dengan bahasa Minang. Nah, menurut saya hari ini masalahnya mulai dari situ, Pak Alex. Muncullah ide-ide anak-anak zaman sekarang ini, Pak Alex. Sehingga dia memperlakukan teman ini tidak sepantasnya, tidak sewajarnya. Baik itu di cara berkomunikasi maupun cara-cara yang lainnya dari berkomunikasi. Saya kemarin laporan yang saya dapatkan dari, sebetulnya awalnya laporan ini dari teman sekelasnya Pak Alex, bukan dari anak yang bersangkutan. Melaporkan bahwasannya anak baru yang masuk di kelas kita itu sedang merasakan ada perundungan atau bully dari teman-teman kita Pak katanya. Saya dapat informasi, saya catat, dan saya langkah awal saya sudah coba memanggil anak itu kemarin Pak Alex, anak yang bersangkutan. Dari anak jadi itu gini, saya ya Pak Alex. Jadi gini ya Pak Edo, tadi kan kejadian dalam pas apa level anak itu berapa Pak Edo? Dari 1 sampai 10 itu berapa orang, kita ambil aja presentasinya gitu Pak Edo. Berapa orang yang membuli anak tersebut dan berapa orang yang tidak. Yang apanya berapa orang yang membuli Pak Edo? Kalau kita kalkulasikan Pak Alex, kalau kita berhitung skala ya Pak Alex 1 sampai 10. Posisinya sekarang kejadian di dalam kelas itu anak-anak itu di angka 4 lah Pak Alex. Artinya kurang dari separuh peserta didik dalam kelas itu yang melakukan sama terhadap teman yang barunya Pak Alex. Oh gitu. Berarti angka 4 ya Pak Edo. Jadi setelah Pak Edo mengetahui anak itu dibully, apa yang Pak Edo lakukan? Yang pertama langkah yang saya lakukan kemarin setelah mendapat informasi dari teman-temannya, saya langsung mencoba memanggil anak ini Pak Alex. Saya bawa ke ruangan saya dan di situ saya mencoba memintai keterangan informasi apa yang dia rasakan di sana itu. Dan memang kenyataannya apa yang disampaikan teman-teman itu benar Pak Alex. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa diolok-olokkan, dan sehingga dia itu sempat berpikiran menyampaikan kepada saya, ini yang sangat disayangkan Pak Alex, anak yang baru beberapa minggu di kelas saya memilih kalau bisa dia mau kembali lagi ke tempat orang tuanya di Medan. Berarti dia merasakan cukup tidak nyaman ini di sini Pak Alex. Iya betul Pak Edo. Saya coba minta informasi itu yang saya dapatkan kemarin dari anak yang bersangkutan Pak Alex.
Jadi Pak Edo kan udah tahu bahasa anak itu dibully oleh temannya. Iya, Tindakan Pak Edo memanggil anak-anak yang membuli tersebut gitu kan. iya, Jadi Pak Lek. apa yang Pak Edo lakukan setelah memanggil Nah, anak-anak itu? ini Pak Lek. Kemarin tahap pertama saya panggil sang korban yang bernama Zalika. Dan setelah mendapat informasi yang jelas dari teman-teman dan si korban, saya sudah mengumpulkan data siapa saja yang terlibat di dalam tindakan perundungan ini. Saya sudah panggil pada anak-anak yang melakukannya, si pelaku. Saya kumpulkan kemarin itu kurang lebih sekitar 11 atau 12 orang Pak Lek. Tapi tingkat yang dilakukannya itu tidak sama ya Pak Lek ya. Tapi saya Iya, Pak Edo. kepada mereka meyakinkan bahwa dia itu betul terlibat di situ. Dan saya panggil, saya minta keterangan, saya gali informasi dari anak-anak tersebut. Yang pertama saya mencoba menanyakan apa yang sudah dia lakukan. Ternyata mungkin dia kejadian ini udah beberapa hari, tapi dia sudah menyadari Pak Lek. Dia mengakui bahwa benar dia melakukan kegiatan itu kepada temannya. Nah, saya mencoba menanyakan, setelah dia lakukan, apakah kalian menyadari apa yang dilakukan itu sudah benar atau belum? Dan mereka serentak menjawab, tidak Pak, itu salah. Dan ketika itu tidak benar, saya kembali bertanya Pak Alek. Nah, yang kalian lakukan tersebut telah melanggar tata tertib yang ada di sekolah kita enggak? Saya coba tanya lagi ya Pak Alek. Iya, tadi mereka jawab, iya Pak. Bahkan mereka ternyata saking takutnya mungkin Pak Alek, mereka sudah membaca tata tertib yang ada di SMP 2 itu Pak Alek. Ya, bahkan dia tahu hukuman apa yang akan diterima ketika melanggar tata tertib itu Pak Alek. Nah, terakhir saya teringat Pak Alek, pembelajaran kita di sebelumnya. Saya juga di dalam menangani permasalahan siswa kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, saya meminta pada mereka, sekarang menurut kalian ini yang terlibat hari ini, apa solusi atau apa bentuk pertanggungjawaban dari apa tindakan yang sudah dilakukan kepada teman-temannya. Nah, di situ saya dapat mengambil kesimpulan kemarin dari solusi yang disampaikan oleh anak-anak itu Pak Alek. Mereka serentak sepakat menjawab, yang pertama, saya meminta maaf Pak atas kejadian yang sudah kami lakukan, dan mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi kejadian-kejadian seperti ini. Dan dia menyampaikan bahwasannya setelah ini kami akan bersedia menerima hukuman atau konsekuensi yang diberikan oleh pihak sekolah atas pelanggaran ini. Dan terakhir mereka meyakinkan saya Pak Alek, menjamin setelah ini tidak akan ada lagi bully di dalam kelas saya, dan dia akan menjamin kenyamanan temannya Zalika itu Pak Alek. Nah, berarti itu udah satu solusi ya Pak Edo yang diberikan oleh siswa Pak Edo kepada Pak Edo untuk menjamin temannya tersebut yang berasal dari Sumatera Utara tadi ya, untuk tidak dibully lagi. Jadi setelah mereka memberikan solusi tersebut, apakah ada kemajuannya dari dalam kelas Pak Edo? Apakah masih ada bully-nya atau bagaimana gitu? Ya, ini Pak Alek. Kemarin kebetulan saya memproses anak ini kan udah beberapa hari yang lewat. Iya. Dan beberapa hari belakangan ini, khususnya kemarin saya sempat masuk ke ruangan kelas di saat hari guru ya Pak Alek ya. Saya melihat sikap anak itu, walaupun itu saya tidak sampaikan, tapi saya menilai melalui prosesnya udah sangat jauh perbedaannya Pak Alek. Kalau kita berbicara tadi skala perubahan anak yang kemarin di posisi lakonnya itu posisi 4, mungkin sekarang udah setidaknya kalau tidak sempurna 100%, dia itu udah menempatkan dirinya di posisi 8 lah Pak Alek. Karena saya udah coba juga berbincang-bincang pendek dengan anak yang kemarin itu saya anggap sebagai korban itu, dia tidak lagi merasakan hal yang demikian, dan setidaknya teman-temannya udah memperlakukan mereka dia dengan arah yang lebih baik lagi ya Pak Alek. Itu suatu kepuasan juga bagi saya Pak Alek atas apa yang di perubahan yang saya lihat dari anak-anak tersebut. Oh, itu udah satu perubahan yang sangat drastis sekali ya Pak Edo. Alhamdulillah. Karena dari posisi 4 yang saya tanya tadi udah langsung ke posisi 8. Iya. Apakah bisa Pak Edo kita untuk mencapai posisi yang 10 nilai yang maksimalnya gitu Pak Edo? Seandainya kalau udah maksimal gitu kan alangkah lebih baiknya.
apakah ada trik-trik lain dari Pak Edo untuk memaksimalkan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi gitu? Ya, insya Allah Pak Lek. Kalau kita harus punya tujuan target yang lebih tinggi lagi ya Pak Lek ya. Iya Pak Edo. Kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Saya akan selalu mencoba Pak Lek mengontrol siswa ini. Silakan selalu mengingatkan ketika dia lupa dengan segala aturan yang ada. Dan tak kalah pentingnya, saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru mapel dan orang tua siswa Pak Lek. Itu yang saya rencanakan Pak Lek. Sehingga kontrol kita di sekolah itu dibantu, didampingi, diparingi oleh orang tua di rumahnya Pak Lek. Karena itu nggak bisa terpisah. Karena kita hanya beberapa jam dengan anak di sekolah, sementara selebihnya dengan orang tuanya di rumah Pak Lek. Nah itu memang benar Pak Edo. Karena apalagi di SMP kan Pak Edo. Kalau SMP itu kan kebanyakan guru mapel. Iya betul Pak Lek. Rata-rata mapel ya Pak Edo. Pas jangan-jangan pas di walasnya aja anaknya baik-baik, pas guru Ya, mapelnya nanti nggak baik. Jadi harus ada kolaborasi Pak Edo antara guru walas dengan guru mapelnya nanti. Biar tidak ada lagi perundingan bully terhadap anak tersebut. Mendengar cerita Pak Edo tadi juga kasihan kan kalau dia pulang lagi ke Sumatera Utara, otomatis bukan sekolah Pak Edo aja yang disampaikan atau yang dicap sebagai sekolah bully, otomatis seluruh sekolah yang ada di Kota Solo nanti yang terkenanya gitu ya Pak Edo. Ya. Jadi memang harus Pak Edo tingkatkan seperti yang Pak Edo bilang tadi, kolaborasilah, kerjasamalah dengan guru-guru bidang studi yang masuk di dalam kelas Pak Edo. Ya, selain dari itu apa masih ada yang lain? Untuk sejauh ini mungkin itu Pak Lek. Mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan lagi untuk lebih baik ke depannya bisa membawa perubahan dari negatif ke positif dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah. Karena kalau di luar pengawasan kita entah apa yang akan terjadi nanti Pak Lek. Karena ini lagi viral-viralnya sekarang Pak Lek. Anak-anak kita sifatnya ini apa yang dilihat langsung ditirunya. Nah, memang iya. Kita takutkan Pak Lek. Anak SD pun seperti itu Pak Edo. Ya, sehingga memang tugas kita lebih ekstra lagi. Apalagi ini berbicara tentang bully, ini lagi gencar-gencar ya Pak Lek ya. Penolakan lingkungan sekolah kita terhadap bully. Ini mudah-mudahan setidaknya Pak Lek dengan bercerita dengan Pak Lek ya lebih bisa menguatkan diri saya, meyakinkan terbuka lagi cakrawala saya setelah Pak Lek memberikan arahan buat saya, menuntun saya jadi bisa berpikir lebih baik lagi. Apalagi yang harus saya lakukan yang terbaik buat siswa saya. Saya merasakan perbincangan kita hari ini ya sangat bermanfaat untuk pribadi saya Pak Lek. Semoga nanti ke depannya Pak Lek terus bisa berkolaborasi, berbagi dengan saya, mencapai tujuan kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Pak Lek. Iya, sama-sama Pak Edo. Saya juga senang sekali bisa membantu memecahkan permasalahan yang ada sama Pak Edo. Saya juga tunggu tindak lanjut yang Pak Edo lakukan selanjutnya untuk mencapai 100% ya Pak Edo untuk anti bully di kelas Pak Edo khususnya. Baik, mudah-mudahan dengan dukungan Pak Lek saya bisa melakukan yang terbaik hendaknya di sekolah saya, terkhususnya untuk pribadi saya untuk berbuat lebih baik pada siswa nanti Pak Lek. Oke Pak Edo. Untuk pertemuan kita hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Lek. Mudah-mudahan di lain waktu bisa berbincang kembali dan Pak Lek punya waktu lebih banyak untuk kedepannya. Terima kasih Pak Lek. Mohon maaf Pak Edo. Kita waktu Pak Lek kalau ada perkataan kurang di tempatnya. Saya akhiri Pak Lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.